Orang selalu menghindar dari penderitaan. Tidak ada orang yang mau untuk mengalaminya. Sedapat mungkin dengan segala macam cara seorang menghindar sejauh-jauhnya dari yang namanya penderitaan. Namun yang terjadi justru adalah ada penderitaan-penderitaan yang tak terelakkan datang menghadang dan menimpa hidup manusia. Walaupun ada berbagai macam motif-motif di balik penderitaan yang melanda itu, misalnya motif karena ia berbuat salah atau berbuat sebuah dosa atau pelanggaran lalu ia menderita, maka ini adalah penderitaan akibat dari dosa. Namun ada pula motif penderitaan yang lainnya, yaitu sebuah resiko atau harga yang harus dibayar dari sebuah komitmen atau tindakan. Ketika seseorang memutuskan untuk mengambil sebuah langkah di dalam melakukan sebuah pekerjaan lalu ia menderita sebagai bagian dari resiko dan membayar harga untuk apa yang dia sudah putuskan, maka motif penderitaannya itu adalah demi bayar harga. Ada pula penderitaan yang ketiga, yaitu motifnya karena ujian. Seseorang diuji kekuatan imannya, ketahanan mentalnya lewat penderitaan. Dan penderitaan macam ini adalah penderitaan yang menjadi tempat orang bersekolah, dididik dan diubahkan jadi pribadi yang makin matang. Dan masih banyak lagi motif-motif di balik penderitaan yang dialami oleh manusia. Hanya pertanyaannya adalah, mulia atau tidakkah penderitaan itu? Penderitaan yang mulia berarti arti kata mulia itu adalah godly character, atau penderitaan yang di dalamnya mengandung karakter ilahi, yang dilakukan semata bukan untuk keperluan pribadi, tetapi ketika seorang memilih untuk rela berkorban, lalu ia menderita, dan penderitaannya itu sebagai sebuah keputusan yang dia ambil, dan karena dia mengasihi orang lain, maka itu menjadi sebuah penderitaan yang mulia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang akan menyapa kita masih dalam rangkaian seri pertanyaan-pertanyaan Yesus setelah kebangkitan. Kali ini masih di dalam satu setting yang sama dengan topik kemarin, yaitu percakapan Yesus dengan Kleopas dan sahabatnya. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pertanyaan Yesus kepada Kleopas, selain Yesus bertanya apa yang kalian perbincangkan sepanjang perjalanan, Yesus menanyakan tentang satu hal yang sebenarnya sebuah pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tetapi lebih bersifat pertanyaan yang memastikan dan menjadi sebuah tanda bahwa itu adalah satu kepastian yang tidak bisa diganggu-gugat. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan? Sebelumnya Kleopas dan sahabatnya itu menceritakan apa yang terjadi belakangan ini di tempat mereka tinggal, tentang Yesus yang mati disalib, tentang apa yang sebenarnya orang-orang harapkan waktu itu Yesus yang menjadi pemimpin tetapi lalu mati disalib. Namun ada berita kubur Yesus kosong dan mayat tidak ditemukan. Dan murid-murid yang lain ada yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit.
Dalam ketidakpercayaan mereka, Kleopas dan temannya ini lalu merasa bahwa Yesus tidak tahu apa-apa, bahkan menganggap Yesus itu orang asing yang seolah-olah tidak tinggal di kawasan itu. Sampai lalu Yesus menegur dengan mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu hingga kamu tidak percaya." Teguran Yesus ini adalah sebuah teguran yang tajam sekaligus tegas, mengatakan kepada Kleopas dan sahabatnya tentang kebodohan mereka dan kelambanan hati mereka, sehingga tidak percaya akan apa yang sesungguhnya sudah tertulis di dalam ajaran-ajaran para nabi atau di dalam kitab suci. Dan lebih ditegaskan lagi, Yesus mengatakan bahwa memang itu sudah tertulis bahwa Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Yesus ingin meluruskan apa yang dipahami oleh Kleopas dan sahabatnya, yang mereka pikir bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu merupakan sebuah final, akhir dari sebuah kehidupan, dan tidak ada apa-apa lagi setelahnya. Namun Yesus mengatakan bahwa memang penderitaan itu adalah sesuatu yang mutlak harus terjadi untuk seseorang bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan ini ditujukan kepada apa yang Yesus katakan, Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Yesus ingin meluruskan dan mengajarkan tentang makna sebuah penderitaan yang mulia. Sekaligus, penderitaan yang mulia itu adalah pintu masuk menuju kemuliaan yang kekal. Tidak ada jalan pintas menuju kemuliaan, harus melewati jalan yang susah, payah, yang berat, yang penuh dengan gejolak, luka, begitu juga berbagai macam perkabungan, kesakitan, dan pergumulan-pergumulan berat karena masalah yang menimpa serta badai hidup yang menyerang. Penderitaan ini tentu saja kalau mau ditelusuri perlu dideteksi tentang kemuliaannya. Mulia atau tidakkah penderitaan yang ditanggung itu? Dan bila itu adalah penderitaan yang mulia, maka itu adalah pintu masuk menuju pada kemuliaan kekal. Sehingga harusnya ketika seseorang menderita, dia bersyukur kepada Tuhan apabila penderitaan itu penderitaan yang mulia menuju kepada kemuliaan Tuhan. Dan Yesus mengatakan Mesias harus menderita. Dia menggambarkan sosok Mesias, sosok yang boleh dikatakan mulia. Mesias itu yang diurapi, yang berarti seorang yang biasa disebut untuk raja. Dan ini mau menegaskan lagi, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa memang hanya pribadi yang mulia itu seperti seorang raja, dan yang berhati mulia itulah yang rela melalui pintu penderitaan menuju pada kemuliaan itu. Apakah pelajaran dari pertanyaan Yesus ini bagi kita hari ini? Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk supaya kita bisa menuju pada kemuliaan, laluilah pintu penderitaan yang mulia. Penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, penderitaan yang lahir dari sebuah cinta yang rela berkorban, penderitaan sebagai sebuah resiko dari memikul salib Tuhan, penderitaan sebagai sebuah harga yang harus dibayar karena komitmen untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dan penderitaan-penderitaan inilah yang perlu kita tanggung, bahkan ujungnya menuju kepada kemuliaan teragung yang tersedia bagi setiap kita. Sebagaimana Yesus sudah terlebih dahulu sebagai Mesias yang menderita, masuk ke dalam kemuliaan lewat penderitaannya, maka setiap kita pun saat menderita, biarlah kita boleh tetap hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Saat kita menderita, pikirkanlah hal-hal yang mulia. Saat kita menderita, biarlah kita bertobat agar penderitaan kita bukan karena penderitaan akibat dosa, tapi sebuah penderitaan untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama lagi hidup bersama dengan Tuhan yang Maha Mulia, sehingga hati kita pun menjadi hati yang mulia dan kita menjadi pribadi mulia yang rela masuk melalui pintu penderitaan menuju kemuliaan. Amin.